Nah, kita lihat di sini. Nah, dia gesekannya sudah dilindungi oleh grease ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini putarannya dari ball jointnya sudah dilumasi oleh grease. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, sehingga nanti untuk ball jointnya ini selain awet, setirnya pun juga pasti akan sedikit terasa lebih ringan. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mentutorialkan, ya ini bisa dikatakan merawat ya, merawat salah satu bagian mobil yang saya bisa katakan ini pasti 90% bahkan sampai 100% orang tidak akan peduli hal yang akan saya videokan ini ya. Nah, hal itu apa? Yaitu hal yang terkait dengan setir. Ya, kita bisa lihat setir, kita tahunya ya setir ini muter, dan kalau ada masalah, misalkan ada terasa lebih sedikit seret daripada sebelumnya, itu pasti kita mengatakan mungkin rak setirnya yang bermasalah, seperti itu ya. Setir kita bisa biasanya itu menyalahkan pasti rak setirnya. Kalau misalkan ada sedikit agak berat atau sedikit terasa bunyi-bunyian ya, atau ada kocak oblak, itu biasanya kita akan menyalahkan rak setir. Padahal ada komponen lain yang memang harus kita lakukan perawatan. Ya memang perawatannya nggak perlu kita rawat setiap 10.000 km atau rutin ya, nggak perlu. Bahkan sampai 50.000 sampai 100.000 pun harusnya hal ini nggak apa-apa. Kita lakukan setiap 50.000 km nggak apa-apa. Kita cek bagian yang akan saya videokan ini untuk bagian salah satu perawatan pada bagian setir kemudi di mobil. Dan cara ini nggak hanya di Innova Reborn aja, mobil apapun pasti mekanismenya sama ya. Di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara merawat setir mobil supaya setir ini bisa enteng ya, bisa nggak seberat sebelumnya ya. Nah, kita kalau tahu kan kebetulan di sini ini Innova Reborn ya. Kita bisa tahu Innova Reborn itu yang terkenal dia setirnya bisa orang katakan itu berat ya, karena memang setirnya dia masih power steering ya. Memang ya power steering ya, kalau di zamannya dulu ya terasa ringan ya daripada yang belum power steering. Tapi kebanyakan mobil sekarang kan sudah EPS, electronic power steering, sehingga orang yang rasakan kalau naik mobil yang power steering, contohnya di Innova ini, setirnya itu katanya terasa berat. Berat dalam artian ketika kita sedang parkir ya, sedang kita berada di saat mau parkir di mall, saat mau berhenti kecepatan rendah untuk belok-belok yang harus putar penuh, ini berat. Tapi kalau saat kecepatan tinggi, setir yang berat itu positifnya dia bisa membuat kendaraan itu lebih stabil, seperti itu ya. Kembali ke topik, sekarang saya akan melakukan perawatan pada setir mobil. Kebetulan di sini di Innova Reborn, sekali lagi ini berlaku untuk mobil apa aja. Jadi untuk mobil yang sekarang ada itu bisa sama aja dengan yang apa saya tutorialkan ini ya. Oke, langsung aja kita ke titik permasalahan, apa yang harus kita rawat, apa yang harus kita lumasi ya pada bagian mekanisme setir ini. Dan ini berada di bagian bawah setir ya, jadi kita nggak perlu ke bengkel, kita nggak perlu lakukan ke dealer resmi, bahkan ya kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan cara kita nanti merosot ngolong di bagian kaki sini ya, bagian ruang kaki. Nanti kita bisa lihat di bagian bawah itu ada bagian yang harus kita lumasi. Nanti akan saya tunjukkan mekanismenya seperti apa untuk yang kita lumasi itu. Oke, bagaimana visualnya? Langsung aja kita ke titik permasalahan ngolong di bawah. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya di bagian ruang kaki ya untuk kemudi. Nah, bagian mana yang harus kita lakukan perawatan, yaitu melakukan pelumasan pada sistem mekanisme dari setir mobil ini. Ya, kita tahu setir posisi di sini pasti di sini ada yang namanya tuas besi, tangkai besi. Nah, tuas besi itu pasti akan terhubung yang namanya adanya klaher, adanya seperti dia bagian bola-bola ya, yang dia muter. Saat setir puter itu dia akan mengikuti putaran mesin ya, jadi supaya setirnya itu bisa ringan dalam keadaan kondisi apapun. Nah, di sini kita langsung ke bagian sini ya. Nah, untuk mempermudah, untuk memperbesar ruang, kita lepas ini ya. Ini ada baut plus ya,
Nah, kita buka dengan obeng plus, pasti semua pemilik mobil pasti punya lah obeng plus seperti ini, sehingga kita bisa buka sendiri di rumah. Kita buka seperti ini, lalu ini tinggal kita tarik untuk bagian sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kita bisa leluasa melihat bagian bawah stang besi dari setir. Ya, kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini. Ini adalah mekanisme setir ya, bagi yang belum tahu. Jadi ini besi, dia menuju ke bawah, menuju ke sampai bagian rak setir. Dan ini ke atas, dia di sini dihubungkan oleh seperti ini ya. Jadi ini ada bola-bola di dalamnya. Ya, seperti ball joint ya kalau di mobil itu dalamnya situ. Tapi di sini kan dia tidak ditutupi karet. Lalu di bagian sini juga ada. Ya, nanti kita lumasi bagian tersebut ya. Nanti akan saya tutorialkan secara jelas. Lalu di bagian dalam sana, nah ini ya, nah, ini ada yang namanya lahar ya. Kita bisa lihat, loh itu ada laharnya ya. Nah itu kalau kita lihat di sini memang dia terlihat masih basah ya, masih nggak kering, sehingga tidak menimbulkan bunyi saat kita putar setir. Kalau mobil saat kita putar setir itu bunyi, berarti laharnya ini kering. Ya silahkan dicek di mobil masing-masing. Ya harus kita lumasi dengan kasih grease ulang. Ya lalu di bagian sini, nah ini ya, ini kita lumasi, ini kita grease ulang nanti karena ini ada ball jointnya. Ya lalu bagian sini ya, nah ini tadi yang saya sudah katakan tadi, ini ada ball jointnya. Coba saya hidupkan ya, saya mesin, saya putar setir, nanti kita bisa tahu bagaimana mekanismenya. Nah ini mesin sudah hidup ya. Sekarang kita coba putar mesin ya, putar setir ya. Nah di sini ya, nah, kita bisa lihat di bagian dalam situ. Nah, bagian ini ya, sorry, yang ini. Nah, ini dia muter ya, jadi ini muter. Ini ada bola-bolanya, di dalam ini ada bolanya, ball jointnya. Ya, jadi dia muter. Saat kita putar, dia muter mengelilingi as yang tengah. Jadi muteri as tengah. Nah itu yang perlu kita kasih regrease ulang ya. Nah ini kita putar. Nah seperti itu ya. Jadi dia muter tapi di tengahnya itu ada bolanya yang dia bergesekan dengan as yang tengah. Nah itu yang perlu kita lumasi ya. Lalu di sini yang tadi saya katakan ada laharnya ya. Nah ini laharnya, saat kita putar pasti dia laharnya dia bertumpu ya, jadi dia bergesekan dengan asnya ya, seperti itu. Jadi ini perlu kita lumasi supaya setir ini bisa lebih ringan daripada sebelum kita lumasi ya, seperti itu. Oke langsung aja kita lumasi. Nah pelumasnya saya pakai apa? Nah kebetulan saya adanya ini lagi ya, second rubber grease. Mau pakai pelumas apapun nggak apa-apa ya, karena dia tidak ada unsur karet ya, tapi pakai rubber grease juga nggak apa-apa, pakai grease biasa juga nggak apa-apa, terserah ya. Nah betul saya adanya ini ya, saya lumasi pakai rubber grease ini ya, seperti itu. Jadi ini nanti saya lap ya, ini nanti saya lap dulu. Ini dilap-lap, grease yang bekas sisanya itu ada warna hitam, itu kita bersihkan ya. Nah di bagian sini, nah ini kan ada grease ya, nah itu hitam, itu nanti kita bersihkan. Lalu bagian yang ini laharnya ini juga kita lap-lap ya, nanti kita grease ulang, kita kasih grease ulang seperti itu ya. Ini akan saya bersihkan dulu ya, bersihkan nggak perlu saya tutorialkan ya, kita lap aja lalu nanti kita grease ulang. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Nah ini setelah saya lap ya, nah ini grease-nya kelihatan hitam dan kotor, dan saya pegang ini kerasa agak kasar ya. Ini mungkin ada gerusan dari komponen tersebut yang bergesekan. Oleh sebab itu kenapa kita harus melakukan regrease ulang dan kita bersihkan, kita regrease ulang ya, karena kalau grease kotor seperti ini, kalau kasar seperti ini ya, ini bisa menyebabkan aus pada bagian komponen-komponen tadi di atas tersebut. Sebab itu kita harus bersihkan dan regrease ulang ya. Oke langsung aja saya akan lakukan regrease ulang ya, nggak perlu saya videokan, jadi nanti akan saya tunjukkan setelah saya regrease ulang ya, bagaimana yang perlu kita grease ulang ya pada bagian komponen tadi ya. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini setelah saya regrease ulang ya, kita ngolong ke bawah. Nah ini kita bisa lihat di sini, dan ini sudah banyak grease-nya ya. Nah jadi kita lebihkan seperti ini juga nggak apa-apa
Nah, kita lihat di sini. Nah, dia gesekannya sudah dilindungi oleh grease ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini putarannya dari ball joint-nya sudah dilumasi oleh grease. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, sehingga nanti untuk ball joint-nya ini selain awet, setirnya pun juga pasti akan sedikit terasa lebih ringan. Ya, mungkin bagi orang yang tidak peka ya gak merasakannya, tapi bagi orang peka harusnya logikanya kalau ini nggak kering, itu setirnya jauh lebih ringan ya, lebih ringan terasa. Lalu untuk bagian ini tadi laharnya ini juga sudah saya grease ulang ya. Nanti ini kita tinggal rapikan lagi ya, kita masukkan dalam ya. Intinya kalau ada yang belepotan tinggal kita lap aja ya, seperti itu. Jadi ini kita nanti bisa rapikan grease-nya seperti ini, kita ratakan ya pada bagian laharnya. Nah, ini kan soalnya ini ada bagian lahar. Jadi kalau laharnya ada grease-nya ya pastinya laharnya awet, putarannya pun dia tidak akan seret ya, seperti itu. Dan ini bagian sini ya, kalau ada yang belepotan sekali lagi ya tinggal kita lap-lap aja pakai lap kain ya, seperti itu. Oke, setelah kita tadi lakukan regrease ulang ya pada bagian tuas batang dari setirnya, kita bisa lihat tadi di video awal dan video tengah. Selanjutnya kita bisa lakukan grease ulang pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini adalah bagian tuas yang ikut muter juga, tapi di tengahnya itu yang hijau itu ada karet sealnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, itu karetnya kan sedikit gerak ya, itu berarti menandakan di bagian tersebut itu seret ya, jadi karetnya sedikit nahan. Nah, di sini kita bisa lakukan pelumasan juga pada bagian karet sealnya supaya dia lebih licin dan karetnya nggak bocor ya. Banyak kejadian bagian karet tersebut itu pada Innova Ribbon, bahkan Fortuner juga, itu sealnya ini bocor ya. Nah, sealnya bocor biasanya bau mesin, asap bau mesin itu masuk ke ruang kabin ya, karena dari seal ini yang bocor. Itu salah satu penyebabnya ya. Bahkan air bisa masuk melalui seal ini kalau seal ini bocor. Misalkan ada cipratan saat hujan atau banjir, itu air bisa masuk melalui seal ini kalau seal ini bocor. Oleh sebab itu kita bisa melakukan perawatan dengan cara melumasinya supaya karetnya elastis dan bisa licin. Nah, di sini saya sekali lagi menggunakan lagi yang namanya silikon spray. Jadi ini aman untuk karet ya. Jangan menggunakan, ada yang katakan bisa pakai WD-40, nggak bisa, jangan ya. Bisa pakai carbo cleaner ya, nggak bisa ya. Carbo cleaner bukan untuk melumasi. Ada yang bisa katakan pakai oli ya, nggak apa-apa kalau pakai oli. Cuma kalau pakai oli, kalau oli bekas itu biasanya kan ada kandungan bensin ya, campuran dari mesin bekas tap-tapan motor atau mobil, itu bahaya. Kalau oli yang baru ya nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Cara amannya pakai silikon spray ini. Merek nggak harus merek ini ya, merek apapun yang penting basisnya dia rubber grease atau silikon spray, ada tulisan silikon spray ya. Oke, langsung aja caranya ya, mudah sekali ya. Tinggal kita semprot pada bagian ini ya, tinggal kita semprot aja ya, kita lumasi ya untuk bagian ini, bagian karetnya ini. Nggak perlu banyak-banyak, seperti ini aja. Lalu kita tinggal lakukan putar ulang ya. Nah, seperti ini ya, supaya dia pelumasnya dia bisa meresap, sehingga bisa melumasi pada bagian seal tersebut, sehingga karet-karetnya pun bisa jadi elastis ya, seperti itu ya. Setelah itu jika ada yang lepotan ya tinggal kita lap-lap aja pada bagian tersebut. Oke, selain tadi pada bagian dalam ya kita lakukan pelumasan ya pada bagian asnya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pelumasan pada bagian asnya yang dari dalam ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, ini besi hitam ini. Nah, ini besi yang tadi dari dalam ya. Dari dalam itu keluar di sini. Dan ini menuju ke bawah untuk nyetir di bagian rak setirnya. Nah, di sini kita bisa melakukan pelumasan pada bagian mana? Yaitu pada bagian ini ya. Nah, ini kita lumasi ya. Nah, ini adalah mekanismenya sama, geraknya sama seperti yang di dalam tadi yang kita lumasi kasih grease, rubber grease itu. Nah, berhubung ini posisinya dia agak nyelempit ya, agak sulit ya, kita bisa regrease ulang dengan langsung semprot aja dengan silikon spray ya, atau pakai WD nggak apa-apa karena nggak ada unsur karet di sana ya. Kita semprot aja karena kan posisinya susah, tinggal kita semprot aja dari atas seperti ini ya, sampai dia terlihat basah. Nah, seperti ini aja ya, cukup sekian aja ya. Selanjutnya nanti tinggal kita putar-putar dari setir atas.
Oke, itu tadi ya, setelah kita lakukan pelumasan pada bagian as dari setirnya yang pada bagian bawah tadi, kita lumasi pada bagian engkelnya tadi, lalu ada lahernya, lalu pada bagian ruang mesin tadi kita semprot silikon spray, lalu pada bagian yang ada sealnya hitam tadi kita semprot di silikon spray. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini harusnya setir ini sedikit lebih ringan, memang nggak signifikan ya, harusnya kalau sebelumnya itu kering sekali, itu harusnya akan terasa sedikit lebih ringan. Ya, silakan dicek pada bagian komponen mobil setirnya masing-masing yang seperti saya videokan tadi, nggak hanya di Innova Reborn aja, mobil apapun harusnya sama. Dia sistemnya seperti itu. Mobil apapun seperti itu, silakan dicek. Ya. Nah, kalau kering kita bisa lumasi seperti hal tadi. Selagi setir juga bisa sedikit lebih ringan, pastinya komponen tersebut juga akan lebih lama umurnya, tidak mudah aus karena ada pelumasannya. Ya, kalau kering ya kita sering putar-putar, ya lama-lama aus ya, namanya barang besi dengan besi bergesekan pasti aus. Ya, seperti itu yang saya videokan tadi, tutorial bagaimana cara merawat mesin, yaitu melakukan pelumasan pada tuasnya yang dari setir bawah sampai ke bagian mesin tadi ya. Di sini di luar dari penggantian minyak power steering untuk yang power steering dan di luar dari masalah rak setir. Tapi kalau kita sudah lumasi seperti itu masih ada bunyi-bunyian, masih setirnya masih seret, masih nggak enak, ya bisa jadi rak setirnya yang bermasalah seperti itu ya. Cara ini bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa perlu kita ke bengkel, tinggal modal grease saja, grease-nya bebas terserah merek apa aja ya. Lalu untuk spraynya kita bisa wajib pakai yang basisnya silikon spray seperti itu, seperti video tadi lah ya. Silakan diikuti, semoga video itu bermanfaat bagi mobilnya yang setirnya terasa berat atau ada bunyi-bunyian saat diputar, bunyi cici seperti itu atau seperti gesekan, itu bisa salah satunya penyebabnya adalah bagian tuasnya tadi yang kering. Oke, semoga video itu bermanfaat, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.